Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 15 Juli 2023. Happy weekend untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Bonaventura, uskup dan pujangga gereja. Bonaventura lahir di Italia Tengah pada tahun 1218. Nama Bonaventura itu adalah nama pemberian dari Santo Fransiskus Assisi. Konon, ketika ia masih kecil, mamanya datang kepada Santo Fransiskus untuk memohon berkat bagi anaknya ini yang sering sakit-sakitan. Santo Fransiskus memberikan berkatnya dan berkata, "Oh Bonaventura," yang berarti, "Oh sungguh baik peristiwa ini." Sejak itu, Bonaventura tidak lagi sakit-sakitan. Beranjak dewasa, ia bergabung dalam Ordo Santo Fransiskus. Ia belajar filsafat dan teologi di Paris dan dikenal sebagai mahasiswa yang cemerlang, yang pandai. Maka setelah ditabiskan, karena kebijaksanaan dan kepandaiannya, ia diangkat menjadi mahaguru di Universitas Paris dan mengajar di sana. Pada usia 52 tahun, ia diangkat menjadi kardinal dan turut berpartisipasi dalam Konsili Lyon yang menyatukan gereja Latin dan gereja Yunani. Bonaventura wafat pada tahun 1274. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 24 sampai dengan 33. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama dengan tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor, namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu? Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, ia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Romo Yosef Biondi Matovano, kalau di Kuskupan Agung Jakarta dipanggil Romo Fano. Namun ketika ia kini berkarya di Papua, ia dipanggil dengan sapaan Romo Yosef. Mengapa namanya ganti-ganti? Karena nama anjing di pastoran Papua namanya Fano. Jadi Romo Fano mengalah mengambil nama lain Yosef. Bukan nama anjingnya yang diganti, malah nama dia diganti. Ia berkisah
Beberapa waktu lalu terjadi kerusuhan di Bomomani. Kios-kios dibakar dan banyak pendatang yang terancam. Romo Yosef ini tampil dengan berani tanpa menghiraukan keselamatannya untuk menenangkan massa. Wah, luar biasa sekali seruan kenabian dari Pastor Yosef ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini melanjutkan firman kemarin. Kita diajak untuk setia dalam mewartakan kebenaran. Buah dari kesetiaan mewartakan kebenaran adalah keselamatan. Firman Tuhan bersabda, seorang murid tidaklah lebih daripada gurunya, dan seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama dengan gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Kita adalah murid dan hamba-hamba Tuhan. Ketika Yesus sang guru mengalami penolakan, penderitaan akibat pewartaan kebenaran, sebagai murid dan hamba Tuhan, kita pun diajak untuk setia mewartakan kebenaran di tengah tantangan zaman ini. Jangan kendor menyuarakan kebenaran meski banyak tantangan dan resiko yang menghampiri. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, terkadang kita menjadi pribadi yang lembek, cengeng, mudah mengeluh dan lari ketika menghadapi resiko dan tantangan. Yesus bersabda, jangan takut sampai 3 kali. Sebab Dia selalu menyertai dan memelihara kita yang mau bersaksi dalam menyuarakan kebenaran. Sudahkah kita menjadi saksi-saksi kebenaran dalam hidup ini? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.